Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Henry. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, ya sehat selalu Pak David. Terima kasih Pak Henry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan Pak Henry, tapi tampaknya level 7 ribuan masih mampu dipertahankan meskipun secara intraday tadi level 7 ribuan sempat ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi secara teknikal ini, terutama dari sisi support Pak Henry di tengah gempuran beberapa sentimen negatif baik dari domestik maupun dari sisi global? Ya Pak David, ya sebenarnya kemarin ya pada penutupan Jumat kemarin itu pada saat dia menyentuh level low-nya itu di 6926, di situ ada indikasi untuk rebound kembali ya, makanya kan ditutup menguat ya. Dan hari ini koreksi yang terjadi masih cukup wajar, normal ya, tapi tetap optimis ya. Ini selama dia nggak break ya di bawah 7.000, ya ini optimis dia akan kembali menguji level support terdekatnya itu di 7.200 dan baru kembali menguji lagi level tertinggi itu di 7220 ya Pak ya, yang sempat dicapai di tanggal 15 September Pak David. Ini range pergerakan yang Anda sampaikan itu berlaku untuk pekan ini tidak Pak? Iya, ada rata-rata sekarang indeks itu pergerakannya sekitar 90 sampai 100 poin itu per hari ya. Ini untuk menuju level kembali ke 7.200 ini dalam 1 sampai 2 pekan Pak, mesti diperhatikan Pak. Iya Pak David. Kalau kita lihat dari sisi sentimen Pak Henry, hari ini beberapa rilis data terutama dari domestik cukup beragam. Sama-sama kita ketahui dari sisi global ini tampaknya masih negatif begitu. Rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan tampaknya masih menjadi fokus dari para pelaku pasar, potensi terjadinya resesi. Dan hari ini tadi juga kita sudah sampaikan informasinya, inflasi sudah dirilis ini 5,95% secara tahunan, meskipun beberapa data lainnya cukup bagus seperti PMI Indonesia kembali mengalami ekspansi. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi sentimen inflasi ini, Pak Henry, 5,95% secara year on year, seperti apa dampaknya kepada pelaku pasar, Pak? Ya, betul, David. Pasti dampaknya ada ya, tapi justru dengan adanya inflasi ini, masyarakat lebih di-push gitu ya untuk mencari alternatif investment, dan salah satunya investment itu yang terbaik adalah di bursa ya, di bursa saham ya. Dan saat ini kita juga melihat kan banyak ya emiten-emiten yang secara fundamental itu baik ya. Nah, harganya ini rata-rata terkoreksi. Nah, makanya itu hari ini kita mencermati banyak sekali ya emiten-emiten yang kita lihat nih dengan bahasa pasar itu diskon ya, lagi sell ya. Sebenarnya waktu yang tepat untuk kita masuk buy on weakness di sini Pak David. Terhadap sektor dan saham-saham apa saja, Pak Henry, secara garis besar yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi para investor atau pemirsa IDX Channel? Ya, ada 3 Pak ya. Pertama itu di energy, kemudian di aneka industri, dan kemudian ketiga adalah finance Pak. Kita akan coba bahas lebih detail untuk energi. Pak Henry, pertimbangan merekomendasikan untuk saham ini di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan dan juga cukup beragamnya beberapa data ekonomi baik dari domestik maupun internasional, Pak Henry. Ya, kalau untuk energi kita lihat secara teknikal dulu, sektornya itu secara umum itu ya, memang masih koreksi ya, tapi secara medium term itu sideways ya Pak ya. Karena sebelumnya itu kan sempat ya, itu tetap uptrend itu ya, dari bulan Agustus sampai dengan pertengahan September pun masih uptrend gitu ya. Nah, lagi pula itu kan pelemahan rupiah, justru di sini kita melihat ada peluang ya bagi industri-industri energi yang orientasinya ke ekspor Pak. Itu Pak David. Dari posisi harga batu bara yang masih di atas 400-an, kemudian adanya potensi pembagian dividen interim, ini juga cukup menjadi magnet tersendiri tidak Pak untuk saham-saham yang ada di sektor ini? Ya benar, jadi salah satu faktor ya yang mendukung untuk investor tertarik ya untuk emiten-emiten di sektor energi ya itu Pak. Jadi secara fundamental kemudian juga secara sentimen pasar pun juga mendukung masih Pak David. Pertimbangan untuk aneka industri Pak Henry, salah satu sektor yang juga ada rekomendasikan. Oke, baik. Kalau untuk aneka industri, kita lihat juga ini penurunannya juga cukup tajam ya. Dan salah satunya itu ini kita memperhatikan Astra Indonesia ya Pak ya, ASII ya. Nah, hari ini kan kita lihat kan Astra Indonesia juga
masih sideway ya, ditutup dan dibuka di 6625. Nah kalau secara teknikal ini dia masih bertahan Pak di level supportnya yaitu di 6625 kalau untuk Astra. Jadi berpeluang untuk rebound Pak untuk Astra. Dari sisi target price-nya, Pak Henry, jangka pendek untuk Astra International. Oke baik, untuk Astra International, kalau untuk target jangka pendek bisa perhatikan level resistannya di 7025. Nah kalau untuk resistannya, supportnya di 6625 Pak. Iya. Support 6625 artinya di penutupan hari ini. Ya, jadi penutupan hari ini di pas ya di 6625 merupakan supportnya. Nah kalau untuk resisten itu bisa perhatikan level yang terdekat itu bisa jadikan target price-nya itu di 7025 Pak untuk Astra International. Ya. Ketika sesi pertama dibuka esok hari Pak Henry dengan posisi penutupan 6625 pas di titik support yang Anda rekomendasikan, bisa langsung buy begitu? Ya, besok apabila dibuka ya melanjutkan level closing hari ini buy di market Pak, any price. Ya Pak. Oke, 6625 dengan target price di 7025. Nah, yang menarik sektor yang lainnya yang Anda rekomendasikan dari finance ini. Volatilitas pergerakan saham-saham big cap dalam beberapa waktu terakhir ini juga cukup tinggi. Para investor tampaknya memilih trading untuk saham-saham perbankan big cap dan pergerakannya juga tidak beragam. Hari ini BBCA, BMRI justru ditutup di zona merah, sementara untuk BBRI ditutup di zona hijau ini Pak Henry. Saya akan coba cek juga untuk BBNI di sesi kedua juga tertekan di 8.900. Analisis Anda untuk perbankan big cap, salah satu sektor yang Anda rekomendasikan di tengah inflasi tinggi dan pergerakannya juga tidak seragam di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, memang bergerak variatif ya Pak ya, saham-saham di financial terutama perbankan. Nah, tapi dari antaranya itu kita melihat ada satu Pak BBRI ya, bisa diperhatikan BBRI di tengah koreksi dia tetap hari ini juga tetap ditutup menguat Pak ya, 0,89% ditutup di tadi 4530 ya, bisa diperhatikan kalau belum masuk itu level supportnya itu di 4420 dan untuk level resistannya itu bisa jadikan target price terdekat itu di 4640 Pak untuk BBRI. Bagaimana Anda melihat peluang BBRI di kuartal keempat, terutama sampai dengan akhir tahun, Pak Henry? Oke baik, sampai dengan akhir tahun kita lihat BBRI kan rata-rata pergerakan per harinya itu sekitar 90 sampai dengan 100 rupiah Pak ya. Nah secara umum sih masih bergerak sideway, nah namun dekat di support Pak. Nah selama dia nge-break level supportnya tadi di 4420, berpeluang ya bagi BBRI itu untuk kembali menguji level resistennya itu di 4690 Pak. 4690 ini sampai dengan akhir tahun atau tidak Pak Henry? Karena 49 tampaknya sudah disentuh BBRI dan potensi ke 5.000 sampai dengan akhir tahun peluangnya seperti apa? Ya, sampai dengan akhir tahun saya bilang ini cukup berpeluang besar Pak ya untuk kembali mendekati level 5.000 Pak dengan rata-rata pergerakan itu sekitar 90 sampai dengan 100 rupiah. Baik, review dari beberapa sektor yang direkomendasikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, inflasi tinggi, dan juga gempuran dari beberapa sentimen global. Ada energi, aneka industri, kemudian juga sektor finance. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 4 saham pemirsa dari sektor yang berbeda. Industri dasar, produsen semen, ada INTP direkomendasikan buy pemirsa dengan supportnya di 9.200, resistennya hingga 9.700. Dari konsumer, ICBP juga direkomendasikan dengan supportnya di 8.425, resistennya di 9.100. Astra International tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya di 7.025, resistennya hingga 6.625. Dan selanjutnya dari perbankan big cap BBRI, tadi juga sempat kita bahas pemirsa, supportnya di 4.420 dan resistennya hingga 4.640.
Keempat, saham ini direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita yang pertama terlebih dahulu INTP, pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak Henry? Ya, baik Pak David. Ya, pertimbangannya INTP, ya kita lihat hari ini walaupun ditutup koreksi Pak ya, itu di 9.400 ya. Di sini kita melihat ada peluang Pak ya, dia menguji level supportnya di 9.200 ya. Jadi perhatikan aja. Jadi besok pada saat market dibuka, kalau misalkan dibuka di atas harga penutupan hari ini, boleh di buy any price. Perhatikan level supportnya itu di 9.200, kemudian level resistannya bisa jadi acuan harga price yang terdekat itu di 9.700 kalau untuk INTP Pak. Baik, tapi kalau di bawah penutupan hari ini Pak Henry, pergerakan INTP ketika sesi pertama dibuka esok hari? Ya, kalau misalkan ditutup melemah, lebih baik bersabar, dilihat Pak, apakah dia berhasil ya bertahan di level di atas supportnya 9.200 itu Pak David. Oke, supportnya di 9.200 bisa masuk di harga berapapun, yang penting bergerak di atas penutupan level hari ini di 9.400, pemirsa mengalami pelemahan di 1,05%. Dalam beberapa bulan terakhir Pak Henry, INTP lebih cenderung mengalami pelemahan karena di April ini sempat berada di 10 ribuan, bahkan secara year to date di Januari masih bergerak di 11 ribuan. Tekanan terhadap tingginya harga batu bara memberikan dampak kepada emiten ini, terutama dari sisi produksi. Nah, secara teknikal ini rata-rata di 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir masih bertahan di 9 ribuan ini. Potensi ke 10 ribu seperti apa untuk INTP Pak Henry? Ya, kalau untuk potensi ke arah 10.000 ini take time Pak ya. Karena kita lihat di sini kan dia secara teknikal Pak ya, masih cenderung sideway Pak ya. Jadi terkoreksi cenderung sideway. Jadi dengan rata-rata pergerakan INTP itu sebesar 200 ya, 200 sampai dengan 220 per hari ya. Jadi 10.000 ya, asalkan dia bisa melewati level 9.000. Halo Pak Henry, suaranya terputus-putus Pak. Bisa diulang kembali penjelasannya Pak Henry? Ya, baik. Ya, untuk INTP, untuk dia bisa mencapai, dilihat apakah dia mampu break level resistannya di 9.700. Ya, karena rata-rata pergerakannya itu kan 220 rupiah per hari ya Pak ya. Jadi time Pak mesti dilihat antara 2 sampai dengan 3 pekan Pak. Ya seperti itu Pak David. Oke, lebih berpeluang ke 97 terlebih dahulu begitu? Ya betul. Baru bisa menembus ke 10 ribuan Pak Henry? Ya betul Pak David. Oke, dari INTP kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa. Kita akan coba lihat saham pilihan kedua dari konsumer ICBP. Silakan analisis Anda untuk ICBP sehingga saham ini direkomendasikan, Pak Henry. Ya, kalau ICBP pasar merah itu ya, hari ini dia berhasil ya rebound ya, dan penguatan tipis 0,86% ditutup di 8725. Nah, ini yang belum masuk posisi. Ya, penutupan hari ini merupakan acuan kita buy. Nah, kemudian pastikan itu harus ya itu level supportnya 85 di atasnya Pak. Ya, kemudian perhatikan prosesnya juga di 9.100 itu Pak. Pak Henry kembali terputus-putus Pak suaranya, kami juga kurang jelas penerimaan dari studio. Bisa diulangi kembali untuk susi support dan resistennya untuk ICBP? Baik Pak David, kalau untuk ICBP hari ini di tengah koreksi pasar dia berhasil menguat ya Pak ya. Itu 0,86% ditutup di 8725. Jadi masuk posisi itu boleh di any price Pak, maka dibuka besok. Itu perhatikan level supportnya 8425, kemudian level resistannya 9100 untuk ICBP Pak David. Baik, supportnya di 8.425, supportnya di 9.100, penutupan hari ini di 8.725 untuk ICBP. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Astra International, kemudian juga BBRI. Astra tadi juga sempat kita singgung, BBRI juga sempat kita singgung tadi Pak Henry. Tapi ringkasan singkat saja untuk ASI Pak. Untuk ASI, perhatikan level supportnya di 6625, kemudian level resistannya di 7025 untuk ASI. Kemudian kalau untuk BBRI, level supportnya di 4420, kemudian level resisten itu 4640, itu Pak David.
Di luar support dan resisten Pak Henry, mungkin pertimbangan dari sisi teknikal merekomendasikan saham ini, terutama untuk Astra International. Ya, untuk Astra International kita lihat sepanjang perdagangan ya dari pertengahan Agustus sampai dengan kemarin ya, itu masih bergerak sideways. Nah, namun kita lihat ada peluang ya bagi Astra International, kita lihat ada signal rebounding di sini. Nah, terpenting dia bisa di perdagangan di atas 7025 Pak untuk Astra International. Ya, jadi kita lihat harus diperhatikan itu level pembukaan besok gitu ya. Apabila dia mampu ya bertahan di 6625 level supportnya, boleh buy di any price Pak. Itu Pak David. 7025, ini target dari Astra International dalam seminggu ini atau 2 minggu ke depan Pak Henry? Ya, untuk 7025 merupakan level resisten terdekat. Ya, ini bisa diajukan sebagai target dalam 1 sampai 2 pekan ke depan Pak ya. Dengan perhitungan rata-rata Astra International itu pergerakannya per hari itu sekitar 180 sampai dengan 200 rupiah Pak David. Target Anda untuk akhir tahun Astra International? Sampai dengan akhir tahun, kalau misalkan dia berhasil ya, itu break level resistennya 7025, ini berpeluang Pak bagi Astra Indonesia itu kembali diperdagangkan Pak mendekati itu di atas 7.700 Pak. 7.700 peluang Astra International sampai dengan target akhir tahun. Kita beralih ke BBRI. Pak Henry, tadi pun juga sempat Anda singgung, mungkin pertimbangan merekomendasikan BBRI di luar dari support dan resisten yang sudah kita sampaikan tadi. Ya baik, ya untuk BBRI ini kita melihat itu ya di tengah koreksi pasar ini hari juga komennya sama ya Pak ya. Dia berhasil rebound ya dengan penguatan 0,89% di 4530 penutupan gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat Pak secara teknikal, ya dia udah lama sideways Pak ya. Dari awal September sampai dengan penutupan hari ini ya, jadi kayaknya cukup ya masa-masa untuk konsolidasi. Kelihatannya time for investor itu kelihatan sekali dia masuk posisi baru seperti itu Pak David. Oke, dan tadi pun juga sempat disampaikan ada peluang ke level 5.000 untuk BBRI sampai dengan akhir tahun. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Pak Henry, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kali ini ternyata juga menanyakan saham dari perbankan Big Cap ini. Ada Bapak Siholtang dari Medan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk BBNI sudah punya di 8950, mohon analisisnya untuk besok. Arahnya akan kemana untuk BBNI? Pak Henry, silakan Pak. Ya baik Pak David. Ya BBNI hari ini ditutup melemah ya, 0,83% ditutup di 8.900. Nah kalau misalkan sudah masuk posisi, perhatikan untuk level supportnya ya, itu di 8.800 ya, cukup dekat ya. Sekali lagi 8.800 ya. Jadi selama dia bergerak di atas 8.800 itu boleh di hold. Nah kalau misalkan dia break di bawah 8.800, perhatikan dia ada kemungkinan akan uji kembali level supportnya yang lebih dalam itu di 8550 ya, jadi harus perhatikan itu ya. Oke, ambil posisi di 8950 Pak Henry dengan pelemahan yang terjadi hari ini, rekomendasinya? Ya rekomendasi masih boleh di hold ya, masih boleh di hold ya. Itu perhatikan tadi level-level support krisis ya tadi Pak, yang terdalam itu tadi sekali lagi ada di 8550 untuk BBNI. Baik, Pak Siholtang dari Medan, BBNI sudah punya di 8950. Pak Henry, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak, masih ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Andre di BSD Tangerang ini. Untuk Bumi, sudah ambil posisi di 154. Hari ini Bumi tampaknya ikut menopang indeks harga saham gabungan dan masuk juga ke dalam deretan top gainers. Di 142 menguat di 3,65. Nyangkut di 154. Pak Henry, strategi untuk Bumi Pak? Ya, strategi untuk Bumi ya hari ini menguat ya 3,64%, ditutup di 142. Nah kalau misalkan masih nyangkut, nah di Bumi di sini kelihatannya ini akan rebound nih ya sepanjang satu pekan ini. Perhatikan saja Pak untuk level supportnya itu di 131 ya. Nah kemudian dengan pergerakan Bumi itu per hari ini itu sekitar 10 sampai dengan 13 rupiah gitu ya. Dan perhatikan ya untuk mencapai level tadi titik masuknya itu
take time Pak ya, take time ya. Jadi make sure aja. Jadi selama bertahan di level resistannya 13 level supportnya 131 boleh di hold Pak, seperti itu Pak David. Oke, 154 ambil posisi hari ini 142, support yang bisa diperhatikan di 131. Tadi Anda katakan bumi berpeluang mengalami penguatan secara teknikal di sepanjang pekan ini. Yes. Arahnya akan kemana Pak Henry? Kemudian secara teknikal apa yang mendukung kondisi ini untuk bumi? Ya, secara teknikal Pak kita lihat gitu ya dari pertengahan Agustus gitu ya. Itu dia terus naik Pak, kemudian sempat ke harga tertingginya itu 6 September itu di 246 gitu ya. Nah kemudian terus terkoreksi ya karena ada tekanan jual. Nah di sini kembali kita lihat Pak pada saat dia menguji level resistennya itu di 131 itu kelihatannya ada akumulasi Pak ya, ada akumulasi investor masuk kembali mungkin di averaging down atau di posisi baru ya. Nah sehingga hari ini pun kita melihat dia menguat ya kembali itu ke level 142 sehingga sekali lagi berpeluang Pak ya untuk menguji kembali level resisten yang terdekatnya itu ada di 150. Ya Pak David. Baik, selanjutnya ada Bapak Dino dari Palembang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Adaro, sudah ambil posisi di 2930 target price-nya dan juga rekomendasinya untuk Adaro, Pak Henry. Oke, baik Pak David. Ya, Adaro hari ini kecenderungannya sideways ya, ditutup dan dibuka itu di harga 3960 ya, 3960. Nah, kemudian kalau untuk Adaro, perhatikan saja level supportnya ada di 3860 ya, sekali lagi 3860. Untuk level resistennya di 4190. Dan secara umum masih bergerak sideways Pak kalau untuk Adaro. Sudah profit sebenarnya, ambil posisinya di 29, Pak Henry. Profit taking direkomendasikan di level berapa Pak untuk Adaro? Ya untuk Adaro kalau misalkan sudah profit seharusnya pakai trading stop atau seperti apa dilindungi ya untuk profitnya ya, tapi secara umum ini bergerak sideways Pak, jadi belum terlihat tanda-tanda untuk downtrend tapi lebih ke sideways ya, jadi lebih baik kalau misalkan sudah tercapai target profitnya dijaga aja Pak ya dengan menggunakan Trailing trading stop stop direkomendasikan di berapa Pak Henry? Bisa di level target price sesuai dengan plan-nya ya Pak ya. Tapi kalau untuk level supportnya kalau mau dijaga itu di 3860. Oke. Bisa termasuk itu level trailing stop-nya yang bisa diperhatikan begitu? Ya betul Pak, di 3860 betul. Iya. Oke, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ini juga cukup hangat diperbincangkan terkait dengan kejadian beberapa waktu lalu untuk emiten Bali Bintang Sejahtera Tbk. Ini arahnya kemana setelah mengalami auto reject bawah Pak? Penutupan hari ini di 296, melemah di 6,92%. Untuk bola. Ya kalau untuk bola ya Bali Bintang ya, ini kecenderungangannya masih downtrend Pak ya. Dan hari ini pun kita lihat Pak, dia masih terus ya terkoreksi ya, 6,91% terjek bawah Pak ya, ditutup di 296 ya Pak ya. Nah jadi perhatikan level supportnya itu di 290 Pak. Ya ini ada kemungkinan besar Pak dia masih terus menguji selama dia nggak break di bawah 290 masih bisa di hold seperti itu Pak David. Oke, bagaimana rekomendasi Anda untuk saham bola ini pasca insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, Pak Henry? Ya tergantung trading plan ya, tapi saya lihat di sini Pak terus Pak dia akan terkoreksi sementara ya, dan dilihat Pak apakah dia mampu bertahan di level supportnya di 290 untuk bola seperti itu Pak David. Oke, level support yang bisa diperhatikan di 290, penutupan hari ini di 296 pemirsa, auto reject bawah di 6,92%. Selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak Henry, masih dari perbankan Big Cap untuk BMRI Pak. Kali ini sudah ambil posisi di 9.300. Support dan resistennya untuk BMRI. Ya, BMRI hari ini juga terkoreksi ya 1,59%, ditutup di 9275. Nah kalau untuk BMRI itu secara umum masih uptrend Mbak ya, masih uptrend ya. Hanya saja hari ini terkoreksi masih normal ya. Perhatikan saja level supportnya itu ada di 9025 ya, sekali lagi 9025. Dan kalau untuk level resistennya itu ada di 9500 untuk BMRI. 9.500 secara year to date ini menguat di 9450. Target akhir tahun untuk BMRI, Pak Henry? Baik, kalau untuk akhir tahun, rata-rata kalau BMRI ini kan bergerak sehari itu sekitar 200 sampai 2017 Pak ya.
Ini kita optimis ya Pak ya, dia bisa kalau misalkan dia break di resistennya itu di 9.500 Pak ya. Bisa Pak bergerak Pak sekitar di 9.700, 9.800 Pak target untuk BMRI sampai dengan akhir tahun. Selanjutnya ada INKP, Pak. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Seminggu ke depan, arahnya kemana untuk INKP? Oke, baik INKP. Ya, INKP hari ini menguat ya 2,2%, ditutup di 9250. Nah, kalau untuk satu minggu ke depan ini berpeluang ya Pak ya untuk menguji level resistannya itu di 9.900 Pak untuk INKP. Direkomendasikan buy tidak Pak dengan posisi 9250 dengan target price yang cukup lebar yang Anda rekomendasikan tadi? Ya, INKP masih berpeluang ya untuk buy karena dengan penutupan kemarin itu tanggal 30 September itu ada signal rebound dan benar aja ya hari ini itu menguat Pak ya. Cukup lumayan itu di tengah pasar koreksi 2,2%, ditutup di 9250 Pak David. Baik, INKP 9250 menguat di 2,21% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan tampaknya perbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita Pak Henry. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu Pak Henry. Ya, saya selalu Pak David, thank you. Baik, ada Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita pemirsa. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.